Oke, jadi gue mau nge-review komik lagi dan judulnya kali ini Misteri di Balik Jeruji, terbitan Level Komik, karangan Yagi Kato. Gue tertarik sama komik ini karena komik ini ditranslate bahasa Indonesia. Biasa kan komik Jepang yang datang ke Indonesia itu ditranslate, kalau nggak ya bahasa Jepangnya tetap ya ditranslate bahasa Inggris. Jadi karena translate bahasa Indo dan ini terbitan Level, jadi gue penasaran. Dan demografi komik ini juga bukan shoujo atau jose ya, gue nggak tahu grafik apa. Yang jelas grafiknya ya bukan shoujo atau jose lah. Jadi gue tertarik sama komik misteri di balik jeruji ini. Ditambah lagi gue juga suka horor ya, jadi gue beli aja. Dan setelah gue baca, gue sedikit rada kecewa sih karena nggak sesuai harapan gue. Sorry, gue lagi pilek. Sinopsisnya sendiri tentang rumor di penjara wanita. Jadi kalau di penjara wanita ini ada sebuah penjara dijuluki penjara pengadilan, karena siapapun yang masuk ke penjara tersebut otomatis langsung diadilin sama ruangan itu. Pilihannya ada dua, antara orang yang masuk ke sel itu atau penjara itu mati, atau yang kedua jadi gila. Kurang lebih ceritanya seperti itu sinopsisnya. Nah, ada seorang wanita yang ini kerjanya senator. Senator itu kurang lebih kayak apa ya? Kayak penasehat anggota dewan lah, kayak penasehat anggota dewan yang nggak sengaja masuk ke penjara dan dia terjebak di penjara dan nyoba nyelidikin apakah benar di penjara tersebut, di penjara pengadilan tersebut ada hal mistis atau enggak. Jadi si senator siapa namanya, Miyama kalau nggak salah, Miyama ini, senator Miyama ini mencoba menyelidiki bener nggak di penjara tersebut bener-bener mistis atau enggak. Ya kurang lebih isi dari komik ini tuh pembuktian teori Miyama dengan penguakan misteri. Jadi ini bener-bener misteri ya, nggak pure horror gitu. Untuk artnya nih, bisa dilihat artnya. Untuk artnya jujur ya, gue nggak bisa gambar, cuman ya namanya gue review, gue menilai ya. Gue kurang suka sama artnya karena menurut gue muka mereka tuh kayak apa ya, kayak kurang sinkron, gambarnya kurang, jadi artnya nggak ada yang membekas atau menempel. Yang gue suka dari komik horror itu kan harusnya horornya kayak bikin gue apa ya, kayak terngiang-ngiang, minimal takut lah. Tapi nggak ada hal-hal yang takut, jadi kayak cuma mangap sama kayak apa ya, nggak bikin gue takut, malah annoying sih menurut gue. Oh seperti kayak gini, ini gue tandain. Ini artnya menurut gue kurang creepy, cuman ya udah. Dan ini gue tandain bukan karena artnya, tapi ada momen dimana ceritanya sama gambar agak kurang sinkron menurut gue. Contoh, di sini lagi kayak mulai percakapan, terus tiba-tiba si Machida, ini namanya Machida nih, ini orangnya sama nih, ini sama ini orangnya sama, tiba-tiba ngeluarin ekspresi gitu. Abis itu mereka langsung lanjut percakapan lagi seolah-olah ekspresi ini nggak ada artinya. Jadi kayak menurut gue nampilin horor kayak gini buat apa gitu. Sedangkan kayak oh tiba-tiba horor, abis itu kayak oh ayo pergi, langsung kayak skip aja gitu. Jadi kayak menurut gue kayak horornya sama ceritanya agak kurang sinkron. Jadi kayak banyak banget tampilan horor kayak gini dengan situasi yang nggak pas gitu momennya. Bukannya jadi jump scare, malah jadi kayak di skip aja gitu. Udah gitu pengenalan karakter 4 orang di awal juga kurang banget menurut gua. Mulai dari background Miyama ini seperti apa, terus dua temennya si Machida, Kondo sama Kanako mana ya. Ini ada 3 kan, ada berempat mereka nih. Ini pengenalan mereka itu kurang, kedekatan mereka kurang. Jadi kayak dari awal, dari berapa halaman tuh, dari halaman selembar nih, halaman 2 mereka udah di pasangkan berempat, tapi cerita mereka kurang. Dan tiba-tiba mereka pengen fokus kayak mencari celah soal isu penjara pengadilan itu. Jadi kayak menurut gue agak kurang aja gitu.
Jadi dari segi art nggak dapet, horornya kurang, ceritanya apalagi translate-nya yang menurut gue kayak rada aneh, kayak skip gitu. Jadi contoh kayak lagi ngebahas apa, tiba-tiba di bawahnya, panel bawahnya kayak pembahasannya beda. Itu aneh banget. Satu-satunya yang creepy menurut gue di sini itu cuma gambar mata deh kayaknya. Ada gambar mata banyak, itu creepy, kayak mata-mata kayak gini cuma ada banyak di halaman berapa gitu, gue lupa. Nah cuman itu, sisanya ya seperti cerita pada umumnya. Bahkan menurut gue nih mata-mata kayak gini ada yang full gitu, itu serem menurut gue. Bahkan menurut gue ada cerita yang nggak ada visualnya lebih serem dibanding ini. Jadi menurut gue nih kurang ya dari segi horor dan cerita. Dan rate gue untuk komik ini mungkin 1,5/5 lah, karena nggak ada hal yang bikin gue tertarik bahkan betah bacanya. Gue sendiri jujur baca komik ini sempat kayak ketiduran, terus gue bangun kayak nanggung deh, ngantuk gue baca komik ini. Cuman buat yang penasaran bisa dicoba sih, judulnya Misteri di Balik Jeruji. Ya udah, sampai jumpa ke review selanjutnya. Buat kalian yang mau beli komik bisa add Instagram @dapok_wibu. Di sana ada list komik yang ready, yang pembayaran akan dialihkan melalui marketplace Tokped atau Shopee. Keduanya sudah gratis ongkir. Terima kasih. Dadah.